اشفع لنا يا خير الأنام. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله يا نبي لك شفاء وهزمت لابي، أنت المرتجى يوم زهامي. اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، لك شفاء يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. Selamat datang kepada Bapak Kepala Hitma Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
dan para malaikat bersolawat pada Nabi, apalagi sebagai umat bersolawat bukti cinta. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Engkau bagaikan cahaya yang menerangi jiwa manusia, walau engkau telah tiada, namamu tetap dipuja. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Andre Gurta, pembawa hikmah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidendreng Rapang beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Pembina dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa beserta jajarannya. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa beserta jajarannya. Dan yang kami hormati para tamu undangan, tokoh masyarakat yang tak bisa kami sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa, Benteng Sidendreng Rapang, dengan tema meneladani ibadah dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alam. Benteng 27 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan kalam ilahi oleh saudari Naila Nur Irfiani Hamzah. Kepadanya disilahkan. Alasan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa amsitu yarhamnallah wa amsitu yarhamnallah la Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa amsitu yarhamnallah wa amsitu yarhamnallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan kalam ilahi oleh saudari kita Nela. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara kedua, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa, Andre Gurutta Haji Suwardi Latarabdi LCMA. Kepada Al-Ustaz, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Andre Gurutta Profesor Dr. Kiai Haji Andi Samsul Bahri MA, insyaallah akan membawakan tausiah hikmah maulid. Dan saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap beserta dengan jajarannya. Dan saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa
orang tua kita, Surkati, serta dengan jajarannya. Saya hormati pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang sempat bergabung pada pagi hari ini, wabil khusus Guruta Kiai Haji Muhammad Ridho Ambo Dale, pimpinan pondok pesantren Kebalangan. Ahlan wa sahlan. Dan saya hormati juga Bapak Camat Baranti, Bapak Lurah, dan saya juga hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, kemudian unsur pimpinan dari Basnas, Badan Amil Zakat Kabupaten Sidrap. Dan saya hormati Kepala KUA baik Baranti, Pancarijang maupun Kulo yang sempat bergabung. Dan saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan saya hormati pula orang tua santri, santriwan, santriwati yang sempat hadir. Saya hormati juga teman-teman guru Pondok Pesantren Al-Nuratul Uska, baik alia maupun sanawiyah. Dan saya banggakan cintai anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Nuratul Uska. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat ini dalam suatu acara yang sangat mulia, yaitu memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan salah satu bentuk kecintaan dan kegembiraan kita dengan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengarkan firman Allah, "Qul wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ya. Katakanlah, kata Allah, bergembiralah dengan karunia dan rahmat saya. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, tidak ada nikmat yang paling agung, yang paling besar kecuali dengan lahirnya Rasulullah SAW dan diangkatnya menjadi seorang nabi. Itulah makanya harus kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, Bapak-bapak sekalian. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, yang pertama saya selaku penanggung jawab di pondok pesantren ini mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan sekalian, wabil khusus kepada Andri Guruta yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk mengisi acara kami ini. Tentunya ini sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi kami. Kemudian juga permohonan maaf, saya mewakili teman-teman guru, seluruh stakeholder pondok pesantren, jika dari awal acara nantinya sampai pada akhir acara ada hal-hal yang tidak berkenan bapak-bapak dan sekalian. Selanjutnya saya selaku penanggung jawab juga ingin menyampaikan sekalian bahwa alhamdulillah pondok pesantren kita ini program-program yang pernah kita niatkan, dan alhamdulillah sampai sekarang ini semua program-program sekalian berjalan dengan baik bapak-bapak sekalian. Itu termasuk hafalan untuk seluruh santri. Jadi sekarang di pondok ini bukan yang hanya menghafal itu hanya anak-anak tahfiz saja, tidak. Jadi alhamdulillah seluruh santri-santri kita ini mulai sanawiyah sampai aliyah semuanya diharuskan menghafal, walaupun mungkin volumenya tidak sama dengan hafalan yang ada di tahfiz bapak-bapak sekalian. Jadi kami wajibkan itu setiap minggu harus ada seorang minimal setengah halaman setiap minggu bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Tujuan kami ingin sekali mendekatkan anak kami dengan Al-Quran. Saya sering sampaikan bahwa dengan Al-Quran itu mampu mencerdaskan dan insya Allah mampu merubah karakter bapak-bapak sekalian. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik, seluruh santri setiap minggu seluruh hafalan bapak-bapak sekalian. Dan untuk semester ini semuanya sudah tuntas, tinggal mengulang-ulang bapak-bapak sekalian. Kemudian ada juga tahsus bahasa Arab, alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini, alhamdulillah berjalan sekalian. Kami dapat informasi bahwa Guru Said ya, yang kami ada MOU dengan dia, kerjasama dengan beliau, pimpinan pondok pesantren di Pamusuang bapak-bapak sekalian,
beliaulah yang selalu mengiring santrinya kepada kami untuk mengajar di tahassus kami Bapak-Bapak sekalian. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan. Anak-anak kami yang belajar tahassus bahasa Arab itu sudah tuntas nahwu sarafnya. Sekarang sudah mulai pendalaman kitab. Jadi sudah mulai masuk pelajaran kitab-kitab Bapak-Bapak sekalian. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kami juga ada tilawah dan kursus tajwid Bapak-Bapak sekalian. Ya. Jadi kami di pondok ini Pak ada banyak komunitas-komunitas ya. Jadi semua yang ada di Bura-Bura ini adalah dibuat oleh komunitas-komunitas yang ada di pondok. Jadi kami mulai memperbanyak komunitas-komunitas, termasuk komunitas tilawah dan tajwid. Ada juga komunitas kaligrafi. Jadi ada program kaligrafi yang berjalan juga di pondok ini sekalian. Ada komunitasnya juga, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada komunitas Barasanji dan Hadra, ada komunitas Kempo, ada komunitas Sanggar Seni 74 Bapak-Bapak sekalian, ada komunitas Pramuka, PMR, begitupun dengan tahfiz putra dan putri. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler anak kita di pondok ini kami perbanyak Bapak-Bapak sekalian. Kami ingin kalau anak kita ini keluar betul-betul insyaallah terampil, bermanfaat pada agama, negara, masyarakat, paling tidak bermanfaat pada dirinya sendiri. Alhamdulillah ini semua program-program yang kita rancang ini Bapak sekalian, alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan dengan baik Bapak-Bapak dan sekalian hadir. Tolong didoakan juga dan insyaallah kami rencana Bapak-Bapak sekalian di tahun ajaran baru nanti ini kami akan membuka program pendidikan dinia formal. Ya, kami berkas-berkas kami sudah mulai masuk di kemana provinsi, tinggal menunggu izinnya Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan insyaallah tahun ajaran baru nanti ini kami sudah membuka program ini pendidikan dinia formal. Jadi pendidikan dinia formal ini nanti misalnya seluruh pelajarannya berbahasa Arab. Jadi ada fikih usul fikih, hadis usul hadis, tafsir ulumul Quran, kemudian nanti ilmu balaga, mantik dan sebagainya. Jadi semuanya berbahasa Arab dan insyaallah mudah-mudahan teman-teman ya, kami dari Mesir ini mampu menghandle semuanya itu. Dan nanti insyaallah di bulan 1 ini ada anak-anak alumni kita juga akan datang dan saya sudah hubungi mereka semuanya siap bergabung di pondok pesantren kita ini Bapak-Bapak sekalian. Jadi doakan Pak, kalau doangi mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Kalau ini bisa berjalan ini sangat luar biasa. Karena ini insya Allah bisa mempersiapkan anak kita nanti. Siapa tahu ada yang mau ke Mesir atau mau mendalami ilmu agama. Ini bagusnya di PDP ini Bapak-Bapak sekalian. Saya juga ingin sampaikan sekalian bahwa di pondok kita ini alhamdulillah kami sudah pasang CCTV di 16 titik Bapak-Bapak sekalian. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa titik di sini, 16 titik kami sudah pasang CCTV. Ini demi keamanan pondok pesantren kita dan lebih memudahkan pengontrolan anak-anak kita di pondok pesantren ini Bapak-Bapak sekalian. Saya juga ingin sampaikan ya, saya sering sampaikan sekalian bahwa di pondok kita ini kami sudah bentuk mahkamah santri Bapak-Bapak sekalian. Jadi tabe tomatoku ke sini kalau ada masalah ya terkait dengan anak kita di pondok ini aja kasih jolo utama lapor ke mana-mana. Tolong sampaikan kepada kami karena kami sudah siapkan mahkamah di sini khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami anggap besar di pondok ini Bapak sekalian. Dan sampai detik ini alhamdulillah mahkamah santri itu berjalan dengan baik dan mampu menyelesaikan semua masalah dengan cepat Bapak-Bapak sekalian. Aja yang kasih jolo kalau misalnya melapor menyampaikan kemana-mana. Percayakan kami dan insya Allah kami akan menyelesaikan itu dengan baik Bapak-Bapak sekalian. Terakhir sekalian ucapan terima kasih kepada keluarga Haji Nantong Sangku dan Haji Jibah sekeluarga yang telah menyumbang ingin membuat masjid. Kita lihat Pak, masjid yang di sebelah ini hanya dibangun oleh satu keluarga besar saja dan alhamdulillah sampai detik ini pondok belum ada campur tangan dengan pondok sekalian. Jadi doakan mudah-mudahan insyaallah cepat selesai Bapak-Bapak sekalian supaya anak-anak kita santri-santri kita sudah bisa menempati di sini. Apa komunikasi musalla itu sangat sempit ya, mempallatoni Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya mewakili teman-teman keluarga besar pondok pesantren mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga Haji Nantong Sangku dan Haji Jibah sekeluarga. Semoga insya Allah ini menjadi amal jariah yang luar biasa nantinya. Saya rasa itu saja Bapak sekalian. Mungkin juga informasi terakhir bahwa alhamdulillah kemarin pondok pesantren kita mengikuti lomba Hari Santri Nasional di Yaying Parepare. Alhamdulillah pondok kita ini mendapat 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu Bapak-Bapak sekalian. Alhamdulillah semoga ini menunjukkan bahwa pondok pesantren kita ini semakin ya ke depannya.
Saya rasa itu saja Bapak sekalian yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahdana dana wahdana dana wahdana 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 wahdan wahdana dana wahdana dana wahdana 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 dan wah. Itulah sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan banyak terima kasih. Sambutan kedua oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidinteng Rapang, Bapak Dr. Muhammad Idris Usman SAG MA. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Tasukuru mapuji tanrigangka lori sese arajanna fungallahu subhanahu wa ta'ala. Sibawa tanrial lufai masalah wa masa lauri nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami takzimi pembawa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mukarram Andre Gurutta Profesor Dr. Ki Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo MA. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad DDI. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Yayasan Gurutta Poswarkati Muin. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami juga takzimi hadir di tengah-tengah kita pimpinan Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kabalangan Pinrang, Gurutta Ki Haji Muhammad Rashid Ridha Ambodalle. Beliau adalah putra bungsu dari Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Beserta ibu hadir juga di tengah-tengah kita anak beliau, yaitu Adinda Siti Fatima Rashid Ridha Ambo Dalle. Mohon izin Adinda untuk berdiri untuk diperkenalkan. Tabe Pak Kapolsek, Pak Sekcam, saya memperkenalkan beliau bukan dalam konteks sebagai kepala kantor. Siapa tahu ada di sini Bawaslu, Kakanda Asma. Beliau ini adalah cucu langsung dari Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle, dan beliau tahun ini akan mencoba menjadi wakil rakyat untuk daerah Pinrang, Sidrap, dan Enrekang. Ini promosi
dan bukan sebagai kepala kantor. Saya sebagai anak atau murid ideologis dari Andre Gurutta merasa mabusung kalau tidak memperkenalkan adinda saya. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Sekretaris Kecamatan Baranti, saya hormati Bapak Dan Ramil Baranti, kemudian hadir juga Ibunda Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama serta jajaran. Kemudian yang saya hormati orang tua kita, mohon maaf kalau salah nama ini, Gurutta Haji Muhammad As'ad. Beliau adalah salah seorang pendiri pesantren Al-Urwatul Wuska. Umur beliau hari ini sudah 84 tahun. Luar biasa. Kemudian yang kami hormati Komisioner Basnas Kabupaten Sidrap, hadir Bapak Dr. Wahidin Ar-Rafani dan Ustaz Imran Burhanuddin. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Gurutta pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuska dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuska. Juga hadir di tengah-tengah kita sahabat kami Ketua Pokjawas, ada 3 kepala kantor urusan agama Kecamatan Kulo. Ya, alena ya lo tepu nasabah alena senior. Kemudian KUA Baranti dan Panca Rijang. Dan ketiga-tiganya adalah alumni Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuska. Juga hadir di tengah-tengah kita ini teman-teman dari segenap jajaran kantor Kementerian Agama, ada Kepala MTS YMPI Rapang, selamat, baru saja kemarin juara umum lomba bulan bahasa ya, ke-4 kalinya. Kemudian mohon maaf seluruh orang tua saya, teman-teman lebihku manang angke hadir. Ya mohon maaf kalau ada namanya saya tidak sebut. Sekali lagi mohon maaf, insyaallah tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita juga perlu menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada kru Radio Susia, Suara Simpati Angkasa. Yang saya tahu saya juga Ibu Katrina Baharudin ini adalah alumni Al-Urwatul Wuska juga. Susia ini sejak saya di Kabalangan 8995 saya sudah menjadi fansnya. Waktu itu masih radio transistor. Serta Anda sekalian yang sama berbahagia, pertama-tama saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidene Rapang tidak henti-hentinya memberikan apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuska yang senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, mendidik dan membimbing generasi bangsa yang insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, khususnya pada saat generasi emas Indonesia tahun 2045. Tentu kita berharap pemimpin-pemimpin bangsa di generasi emas itu adalah lahir dari para santriwan dan santriwati. Saya secara khusus tentu berbangga, bersyukur dan sekaligus berbahagia bahwa ia engkai Toto Riolo Tamanang juga adalah seorang santri. Saya mondok di Pondok Pesantren Manahilil Ulum Ad-Dariyah DDI Kabalangan tahun 1989 sampai 1995, dan kira-kira de ule tetur riolo birat tamaneng nareko waktu di pesantren ada namanya Tamrinul Khitabah, training dakwah kalau di Kabalangan setiap malam Jumat. Itulah banyak kesan yang menurut saya menjadi santri hari ini adalah sangat luar biasa. Dan saya tentu juga merasakan bagaimana suka dukanya menjadi seorang pembina, karena saya juga adalah salah seorang
pembina di pondok pesantren di Parepare, di Al-Badar dan di DI Ujulara. Dan hari ini juga saya memiliki 4 putra dan putri. Semua anak-anak saya sekolahkan di pondok pesantren dan madrasah. Karena saya dan istri saya yang juga alumni DDI Ujulara merasa bahwa kami adalah keluarga besar pondok pesantren. Dan kami secara pribadi merasakan siagai egana barakka iruntu pole Andre Gurutta. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Nasabah kita yakin engka iasa barakka, narik kotania barakka, dan tentu saja atas hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Degaga barakka na Andre Gurutta. Saya pribadi Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambodalle. Teman-teman mungkin yang dari tadi yang saya sebut alumni Al-Urwatul Wuthqa, tentu angka barakka. Nah, Gurutta Andre Gurutta Ki Haji Muin Yusuf Kalisi Dendring. Itu yang kami rasakan sampai hari ini tentang barakah itu. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian yang menyekolahkan anaknya di pesantren, insya Allah taruntu itu riasenge barakah. Kemudian yang kedua, tentu kita bermuajahah, berkumpul dan bersilaturahim ini sekali lagi nasenge Andre Gurutta Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya makade innaman ahabba ahlal khairi nala min barakatihim. Siapa yang mencintai orang soleh maka akan mendapatkan keberkahan dari mereka. Maka kami selaku pribadi kalau ada kegiatan-kegiatan di pondok pesantren, insya Allah berusaha akan senantiasa menghadiri kegiatan tersebut. Nasabak si puluh-puluh ki si bawa Andre Gurutta, insya Allah rutuki barakah. Aja na idi rupa tawe hadirin sekalian, dalam surah Al-Kahfi saja ada nama binatang yang paling hina mungkin menurut kita yang disebut kalbun. Bukan kolbun. Kalbun artinya anjing, mohon maaf. Kalau orang Pinrang, karena saya orang Pinrang, disebut bokka. Idi itu si dendrenge asu, mak bokkai asue, kotopunia mak gongkongi bokkai. Kenapa disebut diabadikan namanya, bahkan menurut tafsir insya Allah Khitmir ini, nama anjing Ashabul Kahfi akan dimasukkan ke dalam surga. Kalbun ahabba ahla fadlin wa sahibahum fazakarallahu fi muhkami tanzilihi. Seekor anjing saja, binatang yang paling hina menurut kita, yang mencintai orang soleh. Andre Gurutta dalam konteks ini adalah Ashabul Kahfi dan selalu bersama mereka, maka Allah pun menyebutkan namanya dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian hadirin sekalian yang sama berbahagia, yang terakhir kami mohon doanya Andre Gurutta, semoga tahun ini Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren dalam konteks berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang masih eselon 2 direktoratnya, mudah-mudahan tahun ini akan naik kelas menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Pondok Pesantren. Berarti dia sudah akan memiliki Direktur Jenderal dan menjadi eselon 1. Tentu kalau ini menjadi sebuah keniscayaan tahun ini, insya Allah pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini akan semakin banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir ini pondok pesantren sudah merasakan bantuan dari pemerintah. Sudah ada yang dapat rumah susun, kemarin ada yang mendapatkan bantuan inkubasi dan seterusnya. Tapi insya Allah ketika menjadi Direktorat Jenderal tersendiri, insya Allah pondok pesantren ini akan semakin maju. Apalagi dalam amanat peraturan pemerintah, insya Allah memang sudah dianggarkan yang namanya dana abadi pesantren. Termasuk nanti pondok PDF ya,
itu insya Allah akan diformalkan. Artinya narekotam may anata insya Allah ijazahnya selevel dengan kalau tidaklah S1 ya, dan seterusnya. Pokoknya aja na kami tahu pas sekolah anak ta ke pesantrennya, insya Allah mereka tidak akan kehilangan jati diri baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, dan mari kita pada akhirnya menyimak dengan sebaik-baiknya tausiah dari Al-Mukarram Andre Gorutta Profesor Dr. Kiai Haji Amdi Syamsul Bahri Andi Galigo MA, yang sekali lagi beliau merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Darul Dakwah wal Irsyad DDI. Insyaallah mamuarei turuntu pamase nenia baraka. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Cermin kaca ada di serambi, rapi ditata secara tingkat. Mari baca salawat Nabi agar kita mendapat syafaat. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan wa billahi taufiqi wa da'wati wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Kepala Kantor Keagamaan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, Hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pembacaan doa oleh Andre Gorutta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Galigo MA. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya muliakan Kepala Kemenak ya, Sidrap ya, walaupun beliau ya sebagai santri Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad, beliau alhamdulillah dapat meniti pekerjaan yang sebaik-baiknya selama ini. Beliau juga termasuk pengurus besar Darul Dakwah wal Irsyad. Ya, yang saya muliakan Kepala Bita Pembina Pondok Pesantren, pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa, para
pimpinan pesantren, penanggung jawab, para tokoh ya masyarakat, para orang tua santri dan santriwati pondok pesantren Al-Urwatul Wuthqa, benteng ya, saya ingat benteng ya. Alhamdulillah pagi ini saya ya terharu dan bersyukur karena tahun 89 ya, awal 80 awal 90 saya sering masuk di pondok pesantren ini ya, bersama ya Andre Guruta ya, Kalisi Dendreng, Abdul Muin Yusuf, nah, sebagai sekretaris beliau di dalam mengedit ya tafsir bahasa Bugis yang pada waktu itu adalah merupakan perintah ya, gubernur ya kepada MUI Sulawesi Selatan. Ya. Tadi saya jumpa yang selalu melayani kami menulis ya bahasa Arab, bahasa Bugis. Ya, alhamdulillah. Ya. Sejak kami tinggalkan tahun 90 itu, jadi kami sempat menulis, mengedit tafsir itu. Rasanya 3 jilid, ya jadi 9 juz. Yang 1 jilid itu ya 3 juz. Ya, dan setelah itu ya Andre Guruta lah yang ya teruskan ya, kalau saya rasanya hanya lebih 1 juz yang saya terjemahkan. Dan Guruta ini menetapkan saya sekretarisnya karena katanya bahasa Bugis saya bagus ya, kogi tuajo. Jadi saya tanya Guruta, ini presiden rek ya sedek tanya ka iya tuajo to ya to pamana naseng ya, cuma saya ya di Rapang ini ya karena orang tuanya berhijrah dan nikah ya dengan orang Rapang, jadi si cocok bahasa ya, malah terkadang engkau tuh wisengnya ya dia nana pakai alena ya, engkau tuh alena neseng ya de puruntui ya, jadi itulah istilah-istilah. Dan saya kira tafsir itu sekarang ini ya bisa kita nikmati. Dan saya diminta oleh warga Darud Da'wah Wal Irsyad untuk buat bacaan ya, bacaan tafsir itu. Sekarang kami mulai dengan juz Amma Yatasa'alu melalui Zoom Ad-Dariyah ya, 2 kali sebulan. Jadi mungkin ada yang biasa melihat melalui Zoom Ad-Dariyah ya, saya kembali membaca itu ya. Alhamdulillah ya, mengingatkan kembali ya, cuma karena saya ini sudah terlalu lama ya tinggalkan ya, bahasa Bugis ini hanya dipakai di rumah ya, jadi terpaksa saya mengulang kembali ya, alhamdulillah ya. Itu sedikit pengenalan. Jadi si bawa Andre Guruta ya marepe useding mega carita ya bersama dengan saya, termasuk itu nama guru Risingkang, juga kebersamaannya dengan Andre Guruta Abdul Rahman Abodale
Yang menarik katanya pernah naik sepeda dari Sengkang ke Rapang ini bersama dengan Andre Gurutta Abdurrahman Ambo Dale. Ya, tentu waktu masih muda lagi, masih belajar di Singkang lagi. Nah, jadi pernah, ya, kan memang Gurutta Ambo Dale lebih senior. Ya, di Singkang pun tinggal di rumahnya lebih senior. Jadi beliau junior, artinya adik kelas. Ya, sama-sama belajar kepada Andre Gurutta Haji As'ad, ya, di Singkang. Dan Gurutta ini termasuk pendiri Darud Da'wah wal Irsyad, ya, ulama pendiri Darud Da'wah wal Irsyad. Jadi ketika Maulud Akbar di Sopeng itu, ya termasuk Gurutta ini, ya, hijrah ke Sopeng, dan di sanalah berjumpa dengan para mahaguru kita di sana, ya, terutama Andre Gurutta Kali Sopeng. Jadi disitulah, jadi termasuk beliau ini sebagai yang memikirkan penyelenggaraan Maulud Akbar di Sopeng itu, mengumpulkan seluruh qadhi di Sulawesi Selatan ini, seluruh ulama, dan pada waktu itulah diputuskan nama Darud Da'wah wal Irsyad, kemudian disematkan kepada Mai Mangkoso yang dipimpin oleh Andre Gurutta Abdurrahman Ambo Dale. Nah, itu sedikit saya cerita. Jadi peran Andre Gurutta ini cukup kuat, ya, di Darud Da'wah wal Irsyad itu cerita langsung saya, ya, dengarkan. Banyak cerita saya dapatkan, tapi saya kira tidak perlu, ya, saya ceritakan semua. Kita sekarang ini, ya, memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada dua istilah yang sering kita dengarkan, Maulid dan Maulud. Ya, kalau kita di Tanah Bugis sini selalu mengatakan Maulud, tojok kama Maulud, dia nangkan atau makada tojok kama Mauli. Enggak, ya, cuma sekarang inilah populer setelah yang diperkenalkan adalah bahasa Arab yang sudah diindonesiakan menjadi Maulid. Nah, tapi saya tertarik dengan istilah Maulud itu sebenarnya dibanding dengan Maulid, ya, karena kalau Maulid ini, ya, dari sudut bahasa itu bermakna kelahirannya, ya, atau tempat kelahirannya atau waktu kelahirannya. Jadi dia terkait dengan sesuatu yang yang tidak terlalu penting, ya, dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mengatakan saya lebih suka Maulud. Kalau Maulud itu maknanya yang kita peringati adalah dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu yang banyak disebut di dalam Al-Quran. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam Al-Quran tidak ada istilah Maulid kelahiran Nabi, tidak ada. Dalam Al-Quran tidak disebut istilah Nabi dilahirkan. Yang ada hanya dalam hadis Rasulullah. Hadis ditanya Rasulullah, ya, kenapa Rasulullah puasa pada hari Senin? Ya, beliau menjawab, li'annani wulidtu fihi. Karena saya ini dilahirkan, ya, pada hari Senin. Ya, sehingga menjadi sunnah kepada kita melaksanakan itu karena mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat hadis ini,
Nabi kita Muhammad itu bermaulid. Ya, so dia berpuasa setiap hari kelahirannya. Cuma dalam bentuk puasa, dalam bentuk ibadah. Ya. Istilah maulud ini datang kemudian ya, oleh ulama kita beristihad. Nama yang paling sesuai adalah maulid atau maulud. Sehingga buku-buku sirah yang dibuat oleh ulama kita sejak abad ketiga Hijriah, dua istilah itu memang yang dominan, maulud dan maulid. Mauludur Rasul dan milad ar-Rasul, maulid ar-Rasul. Tidak ada miladnya, tidak ada istilah milad. Ya. Nah, jadi itu sedikit pengenalan itu. Dan alhamdulillah ya kita di pesantren ini ya termasuk yang mengakui bahwa ya kita perlu memperingati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mau berkahnya seperti yang dikatakan oleh kepala kemenak tadi, barakakna. Karena Nabita ambo na baraka. Ya, kemana nih kor baraka? Bitapu bawa ngasana Muhammadun Rasulullah itu sudah dapat pahala. Ya, sudah dapat pahala itu. Tidak ada nama yang disebut selain Allah, Nabi Muhammad yang kita dapatkan pahala kalau disebut. Malah kita dianjurkan kalau kita dengarkan nama Nabi Muhammad disebut, kita mesti bersalawat. Nah, kalau enggak, kita dicap sebagai orang yang paling kikir. Al-bukhlu kullal bukhl man zukirtu indahu walam yusalli alayya. Ya, orang yang paling kikir ya, tentu dari umat Rasulullah. Dan ini anjuran kepada umat Rasulullah, malah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mendengarkan nama saya disebut, maka kita mesti bersalawat. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Ya, dulu sampai di situ. Tapi setelah banyak orang-orang yang terlalu fanatik ya, dengan keluarga Rasulullah ini, satu golongan dalam Islam, maka ulama ahli sunnah tambah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabi. Ya, jadi mesti kita baca itu, tapi kita ingat ya, jangan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, jangan salawat saja, karena perintah Allah itu mesti dua, salawat dan taslim. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi tidak boleh dipisahkan itu. Kalau kita bersalawat, kita mesti ada ya taslim. Ya, sama dengan kalau kita mengatakan la ilaha illallah, maka mesti dalam hati Muhammadun Rasulullah. Jadi semua tarekat-tarekat mu'tabarah itu yang selalu melatih lidahnya dengan kalimat la ilaha illallah, dalam hatinya tersambung Muhammadun Rasulullah. Tidak sempurna kalau la ilaha illallah saja, enggak. Ya, mesti Muhammadun Rasulullah. Ya, ada juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Ya, tapi yang kita umum ya gunakan ini, terutama mazhab ya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Muhammadun Rasulullah. Ya, sampai kepada tahiyat kita pun
kalau mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Itu saya sebutkan sedikit untuk mengingatkan kita. Nah, karena kita ini hari ini kita bermaulud atau bermaulid, artinya memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan tadi, Allah itu dalam Al-Quran, dia tidak pernah menyebut kelahiran ya, kepada Nabi kita Muhammad. Yang disebut itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum bila akhiril ayat. Sungguh datang kepadamu, jadi bukan lahir, sungguh datang kepadamu seorang rasul. Nah itu apa namanya, langsung ya. Ada juga ayat mengatakan laqad ja'akum mir rabbikum nurun wa kitabun mubin. Ya, sungguh datang kepadamu dari Tuhanmu ialah nur. Ya, ulama tafsir ya, yang mu'tabar dari ulama ahli sunnah mengatakan nur itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin itu ya Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi nampak di situ Nabi kita dengan Quran ini adalah hadiah Allah kepada kita semua. Seperti yang dikatakan tadi oleh pimpinan pesantren, adalah merupakan rahmat Allah kepada kita ini. Ya, kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dalam Al-Quran tidak disebutkan kelahiran. Ya, hikmahnya itu karena kelahirannya itu sebenarnya kedatangannya di dunia ini. Sedangkan Nabi itu jauh sebelumnya sudah ada. Itu yang kita dapatkan dari hadis Sayyidina Jabir. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Ya. Kapan Nabi Muhammad ini menjadi seorang nabi? Rasulullah mengatakan, kuntu nabiyan wa adamu lamun jadilun fi tinati. Saya ini sudah nabi, Adam itu masih bercampur dengan tanahnya. Artinya belum dilahirkan lagi, belum dicipta lagi. Ya, Nabi Muhammad itu sudah ada. Ya. Nabi Muhammad sudah ada, mendahului semua alam ini. Itu sebabnya penulis Burdah mengatakan, laulahu ya Rasulullah laulak, sekiranya kamu tidak ada wahai Rasulullah, maka alam ini tidak diciptakan. Lama khuliqal wara, alam ini tidak dicipta sekiranya Nabi Muhammad tidak ada. Nah, itu yang kita pelajari dalam ilmu-ilmu tasawuf itu, bahwa Nur Muhammad itu adalah ciptaan yang
Terus dia lihat di aras itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Adam terperanjat. Ada orang yang mendahului saya ini. Namanya Muhammad. Ya Allah. Ini gaya. Ya Muhammad. Lebih dulu dari saya. Neng kalinge papebalina pung Allah Ta'ala makada laulahu ya, lama khuliqta. Sekiranya orang ini tidak ada, kamu Adam tidak dilahirkan. Ya, tidak diadakan, tidak diciptakan. Nah, itulah ya sebenarnya kalau kita mengatakan hakikat ya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah bashar, manusia seperti kita ini. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dia adalah orang, manusia seperti kita ini, tetapi dia diberikan wahyu, punya ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makada yang digurut dah pasai makada innahu basyarun walakinnahu laisa kal basyar. Ya. Kira Nabi ta memang tahu tapi dek napa ada atau ngetai dia. Ya. Dia spesial. Ya. Dia spesial. Saya tidak mengatakan istimewa karena di Malaysia itu kalau kita istimewa orang yang cacat. Ya. Saya terlalu lama tinggal di sana jadi bahasa itu masuk. Jadi kalau saya mengatakan Nabi kita orang istimewa itu perasaan saya kurang, bukan menghormati Rasulullah. Ya. Artinya orang yang mempunyai kekhususan ya, dari Allah. Ya. Yang kita yakini Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibur Rahman, Habibullah, khairu khalqillahi ajma'in. Adalah orang yang paling mulia, yang paling baik dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimanapun pujian kita kepada Nabi Muhammad tidak akan sampai kepada pujian yang sebenarnya. Ya, sabang kata tu tahu makadai samana hana pancajipuan ni Nabi Muhammad de. Kita manusia tidak mampu memberi pujian yang sebenarnya. Ya. Apalagi kalau kita diikat dengan tadi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Napasa-pasangan Nabi ta si matai baca ya roh. Ya si kiri ero ele araweng. Kuwa menginakas tepat ta. Nah, ini umat Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Pung Allah Ta'ala agama asal lengannya agama ta si bawa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu ero tamalai sengaja yang dipa ya kesini pas sarang. Ya, tak boleh kita pisahkan tiga itu. Kau matepak ke kepungan Allah Ta'ala ya matepak toki toko agama Nabi ta si bawa Nabi ta. Begitu juga sebaliknya. Jadi tiga itu sesuatu yang mata rantai yang tidak pernah berpisah. Bagi keimanan kita. Ya, keimanan kita. Nah, kepada Nabi terutama rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nabi itu menyatakan secara tegas syarat kesempurnaan iman kita mesti
rasa cinta kita kepada Rasulullah melebihi rasa cinta kita kepada yang selainnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi pangulut ta Umar mangolek ko nabita, ya Rasulullah, uhibbuk ufujilat deki Nyakia upuji itu aleku. Maka dia nabita anta lam tu'min. Di patu matapo ekong engkau mau pa sowo na papuji muri nabita belum. Ya, jadi terpaksa pangulut ta Umar menyatakan, ya, dek nagaga papuji riasekna papujiku ridi suruna pungala ta'ala. Barulah Nabi mengatakan anta al-an tu'min. Ya, barulah sekarang kamu itu ya masuk orang yang beriman. Ya, ini peringatan ya, kepada kita. Ya, jadi wedding ita salah irwatitar. Ya, mapuji moki dari nabita. Biasanya kalau cinta itu selalu bersamaan dengan rasa kerinduan. Modani ki si nabita. Kamu gi rasairo modani ki rinabita. Ya. Sabak nareko modani ki rinabita, mapuji ki rinabita, otomatis maka tani masa ki riagamata. Ya. Jadi bukan ada sebagian orang menafsirkan bahwa kalau cinta kepada Rasulullah, ya maknanya kita mengikuti ajaran agamanya, bukan. Cinta itu lain dalam hati. Ya, cinta itu bersamaan dengan kerinduan. Ya. Biasa moga rumeti we matatta. Nariku irampi-rampi Nabita sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu perlunya kita belajar sirah. Ya. Sekira di pondok pesantren diajarkan sirah itu. Nah, sebab Nabi itu sudah mengajarkan kepada kita semua umatnya, alimu sibyanakum bihubbi nabiyikum. Pak guru yaro anak taro mapoji rinabita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayak napak golok minapoji pak kelomi. Nah, tidak boleh cintanya itu kepada itu. Yang paling utama adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibina dari awal, alimu sibyanakum. Jadi konsep pendidikan Islam termasuk bagian yang paling penting adalah menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini banyak juga nyanyian-nyanyian salawat, ya cinta Rasul dan sebagainya. Cuma yang saya takutkan jangan sampai hanya nyanyian yang ada di bibir, ya tidak meresap ya di dalam hati, ya tidak meresap. Artinya itu yang saya katakan tadi, pirana-rana inabita perjuanganna, ya akamasina riwawanna, ya sebagai rahmatan lil alamin. Pada judulnya ya Maulud taya sebagai pamasih risininna alange benenge tanya Nabi tadi apa koya. Ya. Kita itu mesti merasa ya berutang budi, kira-kira benedeka Nabi ta dega kemana depu-depu aku. Ya. Kita belum tentu okoki agamana belum tentu. Ya, itu secara akal. Tapi ini kan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pangulut tanah Bilal ialah contoh. Kira pangulut tanah Bilal begitu cintanya, begitu rindunya kepada Rasulullah.
Wetunna mate nabita melau adampeng iko panguluta Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Abu Bakar, saya mau berhijrah ya ke tempat lain yang jauh. Saya tidak bisa hidup di Madinah ini. Semua bekas-bekas yang saya lihat menunjukkan Nabi itu, saya tidak rela katanya saya. Kalau saya azan, tidak mampu saya menyebutkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menyebut nama itu susah sekali. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa lagi azan. Jadi saya minta keluar. Ya. Jadi berhijrah. Beberapa tahun kemudian, di zaman Sayyidina Umar, Bilal bermimpi. Ya, bermimpi lihat Rasulullah seakan-akan teguran. Majafaka ya Bilal. Kenapa kamu begini Bilal? Kamu tinggal di sini jauh, tidak pernah menziarahi kami di Madinah. Ya, tidak pernah ziarah ke kuburan. Ya. Jadi waktu itu dengan terpaksa Sayyidina Bilal bin Rabah ini langsung ya, pergi ke Madinah. Ya. Sampai di Madinah tahun ini kita tidak mendengarkan lagi azan seperti azan di zaman Rasulullah. Dia masih minta maaf, ya Umar. Saya tidak bisa azan, saya tidak bisa menyebut Muhammadun Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah iya kia tepangkai boleh pangulut Husain si bawa Hasan pona nabita. Langsung makadau si teri-tering. Pangulut Bilal dia nulis tahangi matan sahabat nete pona nabita ya. Yang paling dicintai waktu hidupnya. Pamaringerang iko nabita. Nah ya kia pangulut Husain si bahasa sedito parelauna. Saya mau mendengarkan azan di zaman Rasulullah. Mereka pangulut Bilal ya terpaksa. Sebab pona nabita. Tak mungkin dia tolak pada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tak mungkin. Ya, ye pona nabita ye. Ya, terpaksa pangulut Bilal azan. Zuhur menurut riwayat. Azan zuhur. Baru mulai azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh penduduk Madinah. Tuai feman nabi tanasen, kiro nasengnya hari ini, bana nasi yang kalingai. Tu feman nabi ta, madlari mana lo masih gie madepungan. Kiki nabi ta. Naseng kena sebana Bilal yang kalinga. Itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi sekalinya Bilal sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pingsan. Tak bisa dia sebut Muhammad itu. Begitu cinta rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu riwayat para sahabat. Banyak lagi riwayat-riwayat lain. Ya, begitu para sahabat sangat mencintai, ya sangat rindu kepada Rasulullah. Jadi Yero sahabat Yero sahabat Yeriolo. Ya, setelah Nabi meninggal ini, nareko marudani wiko nabita, nauli Yero pasyair ero. Mengkai mau patu karya Sang Hasan bin Sabit, nauli Hasan. Rampi-rampi dari Nabi Muhammad, modani ki. Ya, narampi sih. Ya. Ini adalah peringkat awal maut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dek tona cowok itu narekong kamakadayero maulu dek gagari waktu nabita. Ya, memang nama maulu tidak ada, nama mauli tidak ada. Tetapi memperingati Nabi Muhammad ini berterusan. Ya, sejak Nabi tamu apa?
Ya Nabi ta kasih di apa namanya sahabat mangolo ya Rasulullah. Melok kak baca-baca puji-pujian yang kewoki asa baca nih karena. Nah baca nih. Ya, sekalinya na baca, na puji Nabi ta. Tersenyum Nabi ta. Nala yero salendana ro, na wirengi ro sahabat naro, na pakkalungi, na pakkuario Nabi ta mengkalingi ro pujianna. Nyatong karya seburda pokoknya. Nah baca tahu ko Jawa ko kega burda papada barasanjit tadi. Nah, itu barasanjit kayak mondri mani. Ya, burda ini yang paling awal. Ya, yang paling awal. Jadi itu na tuju itu na rekom makade de no deki baca barasanji. De gaga mero riolo. Ya de gaga riolo po. Barasanji memang. Tapi engka burda. Ero burda ero pada barasanji. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita laksanakan ini semata-mata karena rindu kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, merasakan bagaimana peran Rasulullah itu dalam kehidupan kita, baik kehidupan beragama maupun kehidupan sosial kita. Ya, nasabak baraka nana nabita nang kaya langi nang kaya sinina wedinge ipake untuk tuo. Nah, itu baraka nanabita. Ya. Jadi itu yang apa namanya sitina aja si mata riatuo. Ya, alhamdulillah di komai ya betana si mata baca ki barasanji, ngendrek bola baru ki baca si, ya akikah baca si, seluruh kenikmatan ya memang kita yakini makana min ni'matin faminallah. Ya kita itu ya senantiasa membaca ya sirah Rasulullah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu apa namanya saya sengaja menyebutkan apa namanya hubungan kita dengan Nabi, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kode napak koro ya seakan-akan ini hanya bahan sejarah saja. Ya. Yang paling kita takutkan sekarang ini orang bicara Nabi Muhammad atau ngena misi mata Nabi bicara sebagai manusia. Ya. Padahal dalam Al-Quran yang ditekankan ini kita sebutkan Muhammad itu sebagai Rasul Allah. Makana aba ahadi mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu Nabi Muhammad, tania tahu pada dia. Ambok na anak-na. Ya. Nenek na anak-na. Apona. Bukan. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya. Adalah khatamul anbiya. Penutup ya segala nabi. Kenapa kau tahu imondrinna Nabi tak mengaku Nabi Nabi salah itu. Nah, dia mau tinggi percaya. Ya, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah yang perlu kita sebut ya nareko atau memaulu supaya irsengnya aleta kedudukan tadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manfaatnya kuamangi lolonga ki syafaat. Kuamangi betul-betul kita umat Rasulullah. Jangan sampai hanya mengaku umat, mereka dek nangakui ki Nabi ta umat. Melok mi tarima yaro kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Sininna umatku tamaman surga. Nah, mereka itulah yang perlu penekanan. Umat moki gari Nabi ta. Jamai di memang kada umat mereka dek nangakui ki Nabi ta. Ya, ini yang harus menjadi apa namanya usaha kita. Kita mesti iltizam ya, dengan Nabi kita Muhammad SAW, ajarannya, ya, ajarannya. Ya. Jadi harus kita pelihara ya, sunnah-sunnahnya. Ya, Nabi mengatakan alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu alayya bin nawajid ila akhiril hadis. Nesri itu menang sunnah na nabita. Agar sunnah na nabita tania hadisna tania. Bukan hadisnya, pegangan agamanya. Itu yang maksud sunnat. Ya. Seakan-akan agama na nabita itu ke sunnah. Ya. Jadi kemakadaki kita mesti ikut sunnah. Betulnya ikut agama Nabi kita. Bukan ikut apa yang dikatakan dalam hadis. Dalam hadis itu tidak boleh kita pahami langsung secara mantuk, secara bahasa. Enggak. Ulama hadis itu sudah ada. Menetapkan tata cara memahami hadis, tata cara memahami Al-Quran. Ya. Andre Guruta yang belakangan ini dia menulis kaifa nata'amalu ma'al Quran, kaifa nata'amalu ma'al hadis. Nah, itu harus dipelajari. Tania maka dan meloki misengnya kurangi tapi yalan bawa tafsirin akan senaro terjemana. Ipahani ndak salah itu. Ya, salah. Begitu juga hadis Rasulullah. Tapi melobani malen apa irita terjemahanna, sangka mana nama kuku terjemahanna. Baru kita paham, itu justru merusak. Itu justru merusak. Ya, karena boleh merubah pemahaman yang sudah disepakati oleh ulama. Itu mpawe idi umat nanabita. Ya, saya kira kita semua yang ahli sunnah ini, nareko elok ki mak gurui pe kuwi sempajan nanabita. Ya, lihat rumusan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, atau kalau kita di sini memang itu. Ya, tempat-tempat lain mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali. Ya, kita di sini ini mengikuti itu. Itulah sunnah Rasulullah. Itulah ibadah Rasulullah. Ya. Jadi bukan makna kita mengikut ibadah Rasulullah kita langsung melihat hadis. Enggak, bukan begitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Asam pajak ko pada Tuhan muitaku masam pajak. Dek nak kada nabi ta asam pajak ko papada iya masam papada sempajakku. Dek tanya dia nak bertuana. Ya, kata na pahangnya roh. Jadi kalau kita mau lihat tata cara sembah yang betul itu ya harus melihat hadis, harus melihat Sunda, bukan begitu. Hadis itu bukan kitab ibadah, bukan kitab fikih. Nah, tapi hadis itu adalah rujukan para ulama untuk mencipta rumusan, barulah kita ini orang awam mengikut itu. Dari sudut fikih kita di sini kebanyakan mengikut mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Bagi yang belajar boleh milih. Ya. Kalau memang berani ataupun memang sudah kuat, ya, ada 4 mazhab yang kita kenal. Dari sudut akidah rumusan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu rumusan yang paling tepat dari sudut akidah, dari sudut tauhid. Ya, kalau kita mau mengikut kepada akidahnya Rasulullah, bukan membuka Al-Quran, membuka hadis sendiri. Karena yang berhak seperti itu adalah para imam yang sudah diakui oleh ulama bahwa inilah ulama yang dimaksud ulama mujtahidin, mustakilin dalam usul fikih. Inilah ulama yang bisa langsung memahami Al-Quran, bisa langsung memahami hadis. Nah, begitu juga bertasawuf atau berakhlak. Kita harus melihat atau merujuk kepada rumusan Imam Al-Junaid. Kemudian dihalusi oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, jadi kalau kita mau selamat seperti itu, artinya kita mesti berpegang kepada ulama kita yang kita sebut sekarang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang Ahlus Sunnah. Kalau ada penterjemahan Ahlus Sunnah yang lain, itu tidak benar itu. Ya.
Walaupun kita tahu nama Ahlus Sunnah ini sudah ada di zaman sahabat. Sudah ada. Cuma belum lagi menjadi satu manhaj di dalam memahami Islam. Nanti setelah berkembang ilmu Islam ini, barulah muncul ulama yang saya sebutkan tadi. Dari segi fikih, dari segi akidah, dari segi tasawuf. Ini saya ingatkan kan ini pondok pesantren. Ya, pondok pesantren supaya betul-betul ini yang menjadi standar kita di dalam memahami ajaran agama Islam. Supaya kita tidak terjerumus dengan pemikiran-pemikiran yang dangkal, yang tidak mempunyai basic ilmu-ilmu yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama kita. Ya, karena sudah sekarang ini sudah muncul juga. Ya, dan ada orang pada tolong nanti nareko melo i manret apa lo bawa miko KFC ga ya pasput mau memahami agama cukup dengan ayat Quran dengan terjemahannya cukup dengan hadis nauzubillah. Nah inilah yang yang perlu saya sebutkan di sini ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala ya membukakan hati kita. Ya, memberikan kepahaman yang benar di dalam memelihara ya, ajaran agama kita ya, dan juga memupuk kembali rasa cinta kita ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira cukup ya, sampai di sini dan mari kita sama-sama memanjatkan doa. Ya, mudah-mudahan acara kita ini dipenuhi dengan keberkatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulid wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma barik lana fi majlisina haza waj'alhu muhatan bil khairati wal masarrati wal barakat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina kulubina wa hadina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ja'al hadzal ma'had al-urwatil usqa ma'hadan mubarakan muwaffakan litakhrijal ulama al-qanitin wa du'atil mutkinin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa ala rafahiyatin wa tuma'nina ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi hikmah maulid sekaligus pembacaan doa. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Wallahu yatawallas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum masiwaya wala ghairukum siwakum lawaman fil habba alayya walakum antum muradi wa antum qasdi laisat fil habba siwakum indi kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum kullama zadani fi hawakum wajadi kultun ya sadati muhdati tabdakum lau qatatum waridi bihaddi madi kultu wallah ana fi hawakum radi kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum engkaulah murabbi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kami kamilah pendosa yang haram
cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhona. Kaifama hubbukum, kaifama ahwaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hazamat labi, antal murtaja yawma zihami, ishfa' lana ya khairul anami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hazamat labi, antal murtaja yawma zihami, ishfa' lana ya khairul anami, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ludana bika ya habibun, anta lil khalqi ya tabibu, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Ludana bika ya habibun, anta lil khalqi ya tabibu, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Jita lil baraya bisya'il mubin, tansyurul hidayah bainal alamin, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Jita lil baraya bisya'il mubin, tansyurul
syafa'a ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah.